Gimana Ron, raja terakhir? Raja terakhir. Gue lagi berusaha untuk dapat hutau nih. Nggak dapat tapi taunya udah keluar ngomong. Itu EXO, tahu EXO bukan hutau Genshin. Ngomong-ngomong soal tahu EXO kan member Chinese ya. Salah satu member Chinese yang lain yang lagi diomongin beberapa kali nyambungnya ke situ. Bagus apa? Lei. Yes, ya Lei. kan rame banget kemarin apologize to Lei Zhang, Young Lex. Kenapa kalau bermasalah sama K-pop tuh selalu orangnya itu lagi ya? Itu sebelumnya udah pernah bermasalah ya? Maksudnya kayak dia suka nyari perhatian sih ya. Orang-orang ini lagi yang muncul gitu. Tapi lo udah lihat MV yang dibilang plagiat itu? Ya gue lihat. Udah lihat merasa mirip Mirip banget ya. Padahal gue cuma lihat MV-nya Lei yang lead itu sekali, tapi gue udah ngerasa udah nih abis banget sih. Dan memang diakui sama tim produksinya, mereka bilangnya mendapatkan inspirasi dari MV-nya Lei lead, tapi inspirasinya ya nggak serta-merta harus plagiat sih. Kalau dibandingin sama MV yang sebelumnya yang Ayu Via Valen. Oh iya, Via Valen juga udah lihat ya. Udah itu kalau itu gue lihat dan wow, itu sih benar-benar kayak plok-plokan gitu. Kita kayak boleh diomongin deh kayak episode khusus yang plagiat-plagiat gitu kali ya. Boleh kali ya. Kita undangnya nanti siapa nih? Roy Suryo atau ya Roy Suryo sih. Tapi kalau sekarang kita ada bintang tamu. Akhirnya setelah sekian lama ya. Lebih lah. Dan karena tadi kita membuka dengan EXO, ini juga berangkat dari nggak tahu dia masih EXO-L nggak nih sekarang ini. Apa dia udah pindah haluan nih sekarang ini? NCT biasa adanya NCT. Siapa tahu radikal gitu pindahnya. One team gitu. Nggak mungkin nggak. Dan hari ini obrolan kita spesial soalnya kita ada 2 bintang tamu dari ini. Kalau kemarin kita sempat ngebahas soal K-pop, jadi fans K-pop mahal. Nah ini mungkin sebuah solusi untuk menanggulangi pengeluaran dan kemahalan itu ya, karena 2 orang ini tuh bisa dibilang fans K-pop yang produktif ya, tapi nggak cuma produktif dalam hal konten tapi ada duitnya juga. Aku mau dong. Ya lu juga fans K-pop produktif ya, tapi kadang-kadang. Tapi kalau mereka kan kayak in gitu loh, kayak kalau di K-pop kayak it girl gitu kan nyebutnya. Ya sih, kita perkenalkan ada Kim Darlings. Hai. Dan ini kita nyebut siapa? Putu. Yeay. Rame ya. Rame. Ini baru pertama nih dalam sekitar setahunan ya. Setahun lebih ya kita nggak pernah undang bintang tamu. Welcome to the studio. Wow. Yeay. Mewah banget ini. Studionya. Kita bangga gak dibilang mewah ya. Yes. Putu adalah pemilik baru studio ini. Congrats Putu. Apa kabar nih? Baik. Gimana? Masih EXO-EXOan kok, tenang aja. Alhamdulillah. Masih Kim Jong Un kan? Masih semuanya sebenarnya Sekarang ya. semuanya. Kan? Okay. Kalau bisa 9 mah kenapa cuma 1 gitu kan? 9 memang EXO. Parah. Dia julid banget nih. Kalau Putu apa kabar? Baik. Officer baru. Yes. Perkenalan aja nih. Jadi gue kenapa bisa kita ke Korea bisa ngundang Kim Darlings, itu gara-gara Kaskus tuh baru kedatangan officer baru kan, nih namanya Putu. Ternyata pas gue mengulik dia tuh aktif dance cover. Terus ternyata kenal ini ya udah ajak aja mumpung temennya gitu. Mau dong Natya Sina kesini. Nah ya, ini gengnya Natashina nih. Ya boleh kapan-kapan. Nat boleh ya. Mungkin belum ada yang familiar juga kali ya sama Putu sama Kim Darlings. Mungkin Kita Kim Darlings. Kalau Gue manggilnya Kim aja ya. Kim aja Kim aja ya. Kalau Kim mungkin siapa sih yang gak kenal? Iya, apalagi EXO gak kenal. EXO gak kenal aku. Sama EXO juga kayaknya udah gak kenal siapa-siapa. Ini masalahnya 2 sepuh EXO-L nih di depan gue. Soalnya gue sama Kim kita udah pernah waktu itu collab di YouTube-nya Kopa ya, bareng sama Ko Willy juga. Jadi kita sering ketemu di konser-konser juga, walaupun mungkin dia duduknya di kursi influencer nih, saya di kursi reporter aja nggak apa-apa gitu. Tapi emang dulu tuh pernah ketemu sama Karon tuh waktu ke Kuala Lumpur nonton EXO. Oh iya betul, nggak sengaja ya itu kita yang ketemu Karon ya. cari toilet. Iya benar. Wah seru banget sih. Oke, kita akan bahas banyak soal Putu, terus juga Kim juga. Tapi dari mana dulu nih kita mau Putu dulu kali ya, kita kenalin dulu Putu. Nah, ini kayak ini fandomnya apa biasanya itu kalau di Korea tuh kenalin fandomnya apa, terus gimana suka K-pop. Karena ini kita ngomongin hobi K-pop yang produktif kayak apa sih, Putu tuh hobi ngapain selama jadi fans K-pop?
Oke, Silakan. halo semuanya. Jadi aku Putu, aku suka dance cover. Nah, fandom aku tuh Stray Kids Stay. Stay. You make Stray Kids stay. Bajunya hari ini. Benar gitu. banget. Bajunya Dan udah Stray Kids. totalitas banget. Sampai lanyard-lanyardnya tuh. Oke, awalnya Iya. awalnya bisa suka K-pop. awal K-pop apa Stray Kids? K-pop aja kali ya. K-pop. Ha. Ya, jadi awalnya suka K-pop itu dari tugas sekolah sih awalnya. Wah, seru banget. Tugas sekolah dance, modern dance. Jadi ngulik. Jadi teman kasih tahu ini kita cover ini yuk. Ah ini siapa? Kan aku nggak tahu ya awalnya K-pop itu apa. Oh akhirnya dia tunjukin apa namanya MV-nya FX. Terus aku wah ini keren juga. Akhirnya ya udah kita semua cover dance itu. Itu tahun berapa tuh? Cu. Itu tahun 2010 mungkin ya. FX Cu. Iya. Oh, modern dance ekskul kampus. Ekskul sekolah ya Enggak maksudnya? ekskul malah ujian prakteknya. Ujian praktek. Iya, ujian praktek. Modern dance. Oh, seru banget ya. SMP itu SMP. Oh, SMP enggak. Anda pernah Anda, itu bukan generasi Anda. Jadi dari SMP berarti ya? Iya, betul Dan sekali. ketika pertama kali suka, maksudnya ngelihat MV FX, apakah langsung ngefans sama FX atau tiba-tiba ngulik yang lain malah suka yang lain gitu? Karena biasanya gitu Iya, kan? iya. Biasanya ngulik-ngulik dulu sih. Ini ada apa aja sih di K-pop, terus akhirnya suka Suju nih. Bonamana. Mantap banget. Suju forever. Setuju Forever Elf ya. Habis itu baru mulai Ya baru yang lain. mulai ngulik. Dulu sempat jadi shawl garis keras. Oh, oke. Bener semuanya sampai apa namanya? Variety show-nya, Hello Baby semuanya aku tonton kan itu sumpah. Oh, Terus habis wow. itu akhirnya ya udah makin kesini makin ngulikin banyak boyband girl band jadinya akhirnya suka Stray Kids. Oh, oke. Kurang lebih sama kayak gue tuh dari Elf, Shawl, gitu Iya, kan. betul. Walaupun gue nggak terlalu mengakui gue Shawl tapi ngikutin Shiny semuanya. Oke. Kalau Q gimana nih? Kurang lebih sama sih, jalur Suju juga. Jalur nih. juga ya. Jalur biru ya. Dimulai dari Jalur Sapphire Blue. Oke. Itu gue dulu gara-gara nonton TV. Ada MV Bonamana gitu kan, ketika Rex pas siapa jadi RBT gitu. Anaknya kan dulu TV banget nih Iya, ya iya, kan. betul, Pas betul, nonton betul. TV ini siapa lagunya kok enak walaupun agak ngedangdut. Iya. Terus akhirnya ngulik-ngulik, terus akhirnya namanya Super Junior. Terus akhirnya ngulik, ada kan waktu itu gennya masih Big Bang, SNSD gitu-gitu. Terus akhirnya keren-keren juga nih ya kan. Terus akhirnya suka SNSD juga. Terus akhirnya baru deh lama-lama ke EXO. Oke. Dari Suju ke EXO gitu ya. Pokoknya SM Stan deh aku SM Stan pokoknya ya. mah. Mostly. Nama kayak lo, Ron. Iya sih kalau gue ya udahlah. Tapi ngomong-ngomong kita menghadirkan mereka karena mereka aktif di sing cover sama dance cover. Kalau Putu dance cover tadi sempat cerita kalau dia berangkat dari SMP modern dance di sekolah gitu. Kalau Kim nih gimana awalnya, maksudnya mungkin suka nyanyi nih, tapi gimana awalnya kemudian fokus ke sing cover K-pop gitu? So dulu gara-gara ngebantuin channel YouTube temen sih, itu Kopamax. Kopamax. Dulu gara-gara awalnya kan aku sebenarnya sana kan awalnya writer. Oke. Writer buat newsnya kan. Terus akhirnya kayak diajak sama si Kowilnya, yuk kita bantuin YouTube yuk gitu kan, naikin YouTube-nya. Terus akhirnya ya udah coba bantu YouTube, dan konten pertama aku tuh di sana sing cover Oh. bareng Kowil. Oke. Lagunya Stay With Me-nya Canyol itu kan. Terus akhirnya kayak asik juga ya ini sing cover ya. Maksudnya kayak daripada cuma nyanyi biasa doang, kenapa nggak dibikin lebih ekstra pakai rekaman beneran gitu-gitu. Terus akhirnya baru belajar mixing lah, baru belajar mengulik tentang persing coveran K-pop gitu. Baru akhirnya kayak sekarang nanya kenapa nggak dari dulu ya, soalnya kan kayak kalau misalnya dari dulu digiatin tuh, kalau sekarang jadi lebih enak lagi gak sih? Iya, Udah iya. pionir gitu ibaratnya. Udah duluan. Oke. Kalau dulu tuh kayak cuma tahu doang, terus akhirnya kayak baru sekarang mendalami gitu. Berarti tadi Kim sempat ngobrol sempat mention soal mixing gitu ya. Sebenarnya proses dari melakukan sing cover itu tuh apakah you just sing in front of camera dan gitu, atau kayak ada proses lain? Dan mixing tuh seperti apa tuh, bisa Nah, dijelasin? kalau misalnya sing cover tuh ada dua, live cover sama ya cover biasa. Nah, kalau live cover itu beneran nyalain kamera, nyalain mic, terus mic itu ngerekam suara asli dan langsung masuk ke kamera gitu. Dan kayak nggak ada proses editing, nggak ada kayak ditambahin echo dikit, nggak ada apa-apa gitu. Kayak bener-bener pure suara original gitu. Nah, kalau misalnya cover yang lebih niat tuh yang di mixing. Jadi kayak kita cuma download instrumentalnya nih, atau misalkan ada instrumentalnya, entah itu kamu bikin sendiri pakai alat musik dan lain-lain. Cuma kan sekarang di YouTube banyak ya, ya kan. Terus tinggal direkam aja pakai earphone, ada mic-nya nyala, tinggal nyanyi aja kayak nyanyi biasa. Terus kayak baru setelahnya disamain tuh kan sama
instrumentalnya, terus kayak volumenya tinggi gede kecilnya gitu-gitunya, terus akhirnya ekonya gimana, reverbnya, wah itu sebenarnya ribet sih. Oke. Dan itu mesti butuh kepekaan telinga. Betul, dan butuh ini ya pengalaman ya, maksudnya semakin sering dilakukan juga akan semakin Ya, jadi terbiasa gitu. tangannya kan jadi biasa gitu Betul, kan. betul. Sama kayak edit podcast juga gitu sih. Itu yang edit Kim apa ada? Kalau dulu sih aku sendiri, kayak belajar-belajar sendiri, paling nanya-nanya teman. Aku tuh nanya ke JW gitu, Iya. ya kan? Karena kan emang dia yang lebih sering sing cover gitu-gitu kan. Terus akhirnya ada teman juga yang dia produser musik, terus akhirnya dia yang mixingin kadang. Terus juga aku tetap berusaha belajar lah ya sendiri kan, nggak mungkin ngandelin orang terus Betul, gitu. betul, betul. Jadi sekarang udah ada tim nih kalau sekarang. Ada sebenarnya. Oh, nice. Lebih enak gitu, jadi kayak rame-rame bikin sesuatu gitu loh. Emang. Jadi kayak misalkan kalau melakukan semuanya sendiri, kayak misalkan gue nih ngeblog iya gitu kan, sosmed iya, mau bikin YouTube iya, tapi kalau sendiri semua kayak nggak bisa keep up gitu. Ngap banget. Kalau sama tim kan kayak oke, kita bikin konten, setelah editing udah lu aja yang edit, kita tinggal upload gitu. Dan kan. lebih seru juga waktu bikinnya kan kayak kita tukeran isi kepala gitu. Iya betul, ada teman diskusi ya. Kalau Putu gimana? Perjalanan kiprah Anda di dunia Menjadi dance cover. dance cover. Ya awalnya dari SMP itu. Nah untuk yang seriusnya nih, yang tahap seriusnya itu baru join pas SMA. Jadi dari Twitter nih, biasalah anak Twitter kan ya. Terus ada yang nawarin, kamu mau nggak join dance cover? Terus aku tanya, dance cover apa nih? Dance cover Sonamo. Nah pas kebetulan juga di situ tuh aku suka banget sama Sonamo kan. Jadi akhirnya aku ikut audisinya, dan itu di UI latihannya. Jadi jauh dari Pamulang ke UI tuh naik kereta Kampus dulu. Kampus kita juga sih. Iya, terus ya udah setelah audisi akhirnya masuk deh. Dan itu pas audisi ada grupnya. Belum ada, baru mau terbentuk. Jadi ada 2 orang nih yang mau ngebentuk grup. Headnya gitu ya, Iya, mau ngebentuk headnya. grup. Lalu mereka ambil orang lagi dari sosmed. Oke. Jadi di audisi, abis itu baru masuk. Itu tahun berapa berarti? Itu tahun 2016. 2016, berarti 2016 dari Sonamu terus Enggak deng, 2000 sebelumnya deh, 2015. 15 kayaknya ya. deh. Sonamu terus akhirnya mulai bergabung akhirnya di Iya, grup itu. akhirnya bergabung ya. betul. Nama grupnya apa? Grupnya awalnya Seinamo. Nah, Seinamo ini akhirnya ganti rebranding ya. Jadi Say Twice. Nah, setelah ngecover Twice ini, kita bikin jadi satu komunitas namanya Say Crew. Oh. Sebenarnya aku juga anak Seikru. Barengan sama Barengan, justru aku masuk Seikru gara-gara si Putu. aku yang ikut. Diajakin sama dia. Oke, jadi Sonamu itu pernah perform berarti Iya, pernah. sebagai cover Sonamu. Yes. Your first stage di mana? Di The Mall. The Mall The Depok. Mall Depok. Itu tahun berapa itu? Oh, debut ya, debut panggungnya. Itu tahun berapa tuh? Itu aku masih kelas 2 SMA. Itu berarti tahun berapa? 2007, 2015 2015. 2007 sana aku mah belum gue. debut. 17, Iya, 15. Iya. Oke, berarti nggak lama setelah lo audisi, abis itu debut di tahun yang Iya, sama debut juga. tahun yang Debut. Kayak idol Enggak, maksudnya kayak gue juga kan sempat involve banyak teman-teman cover dance juga kan, kayak dari Bandung, mostly dari Bandung sih, banyak teman-teman juga. Jadi dan gue junkie banget dulu cover dance gitu, kayak gue selalu datang ke Grupis dia, event-event, grupis. iya, selalu datang ke event cover dance di Jakarta. Jadi kayak gue lihat mana yang bagus gitu. Jadi gue tahu perjuangan untuk debut gimana pertama kali tuh, maksudnya kayak lo deg-degannya seperti apa gitu. Deg-degan banget, sumpah. Ini pertama kalinya aku kan biasanya aku tarinya tradisional ya. Ini tari modern, dance cover. Nah, terus harus memerankan jadi orang itu. Oke. Nah, itu overthinking sih, ini bisa nggak ya dapet feel jadi orang itu, kan takut juga gitu. Terus setelah trainee ya, istilahnya trainee, Training ya. latihan keras gitu kan. Sonamo kan juga gerakannya kan hip hop banget ya, jadi latihan keras sampai push up lah, apalah, fisik kan. Jadi akhirnya setelah debut ya perasaannya lega, deg-degan juga, terus seneng juga. Seneng. Iya. Apa sih yang susah dari panggung debut gitu, maksudnya kayak ketika lo persiapan sampai akhirnya perform pertama kali, hal yang paling sulit menurut lo apa untuk menyesuaikan diri di panggung? Kalau demam panggung sih, aku juga agak demam panggung. Jadi
aduh gemeteran pasti tangannya kan. Iya, iya. Jadi Kayak harus antara mulus tapi sebenarnya nggak mulus Iya, benar, gitu kan. benar, Kayak pengen ke benar, toilet tapi kok benar. nggak pengen ke toilet Iya gitu. benar. Selalu kalau mau perform kayak gitu sih. Itu tampil di Depok dalam acara apa? Lomba. Oh, ikut lomba dance cover. Pada akhirnya menang nggak? Masih harapan sih. Masih Oh, jangan harapan ya. harap ya. Tapi udah ada lah bibit-bibit kemenangan Iya, gitu ya. iya. Oke. Kalau dari Kim sebenarnya tantangan untuk menyanyikan lagu K-pop itu sebenarnya apa sih? Ya bisa yang paling jadi PR orang Indonesia apalagi gitu ya untuk sing cover tuh pronunciation sih menurutku sih. Kayak nggak semua orang bisa pronunciationnya kayak orang Korea gitu kan. Kayak ya contohnya misalkan kita dengar ada orang nyanyi pakai pronunciation Korea yang kurang bagus, kita kayak agak gitu Iya, kan. iya, iya. Agak sayang walaupun suaranya bagus gitu kan. Jadi paling itu sama pembawaan sih. Malah lebih susah kalau misalkan nyanyi yang energik daripada yang balad. Kalau lebih menurutku. susah. Oh iya, oke. Apalagi kalau misalnya kita sing cover Twice gitu ya. Oh, iya. 9 orang kan nyanyi sendiri. Kan gempor. Oh iya gitu. iya. Terus emang harus yang kalau misalnya energi kan pembawaan juga mesti kayak apalagi kalau misalnya kayak lagu yang kayak icon gitu yang hip hop gitu, wah itu susah banget sih itu menurutku dibanding kalau misalkan balad kan kayak yang penting menghayati, yang penting bisa berasa membawa kesedihannya gitu kan. Tapi kalau misalnya lagu yang justru positif itu yang agak PR itu. Iya. Kalau Kim itu produksi konten sing cover itu di mana? Berarti di YouTube apa Instagram atau? Kalau biasa sih dulu di YouTube ya. Cuman karena sekarang udah nggak terlalu aktif lagi, maksudnya kayak aku kalau dulu kan misalkan ada lagu apa, pengen bikin. Pas tuh lebih milih sih. Jadi kayak ini lagu ini mau dibikin tapi mau dibikin unik apa nih, maksudnya kayak nggak, kalau misalnya cover doang biasa semua orang udah banyak sekarang gitu Yeah. kan. Kayak, dan adanya pasti lebih bagus gitu, cuma apa yang bisa bikin lebih unik dan orang sampai akhirnya bisa mau nonton gitu. Oke. Kayak kemarin tuh contohnya aku bikin misalkan lagunya Twice yang Can't Stop Me, itu tuh aku bikin ala-ala bossa nova kayak ala-ala di Starbucks gitu. Kayak jazz, suasana jazz. Terus juga lagunya Kayang cuman kayaknya nggak asik nih kalau cuma hantar lagu akhirnya aku masukin 6 lagu yang di albumnya jadi satu Medley ya di mash up istilahnya. gitu. Oke. Terus kayak aku barusan juga ada lagu K-pop 2020 yang hits kayak 47 lagu jadi satu. Ya aku lihat itu. Itu kayak kan jadi lebih unik gitu ya dibanding kalau nge-cover satu doang. Jadi kayak emang kita menjual uniqueness-nya sih kalau menurut. Oh, itu di-upload di Instagram. Oh, di YouTube ya? Jadi kayak kadang aku dari YouTube nih terus baru aku oper ke Instagram, paling kayak snippetnya cuma 1 menit terus kayak ya Swipe up fullnya ya. Iya fullnya di YouTube ya gitu. Tapi kalau misalkan lagi males nge-cover full paling cuman kayak di Instagram story atau Iya, enggak kayak paling di Instagram post doang cuma 1 menit yang short cover gitu. Nah, kalau Putu gimana nih dengan hobi dance covernya? Masih bisa nggak sih kayak kan pandemi nih, acara-acara kayak dance cover competition kan juga hampir nggak ada sih ya, berkurang drastis itu gimana selama pandemi ini, terutama dance cover, cara apa tetap bisa produktif keep up ya? Ya mungkin kalau misalnya mau cover sendiri bisa di rumah tetap. Oh, tetap cover ya, tetap buat latihan Iya ya. benar. Terus kalau misalnya mau segrup itu mungkin kita cari studio yang udah menerapkan protokol kesehatan. Nah, ya udah kita juga membatasi nih orang-orangnya siapa grup mana, pokoknya jangan yang terlalu banyak orangnya. Nah, terus kita ya udah tetap pakai masker juga narinya. Oh, ngap banget ya. Iya benar-benar enggak banget. Itu kalau dance cover yang Say kan namanya tadi Say Crew ya. Say Crew itu upload di YouTube juga Iya, di ada. YouTube Tapi tetap produktif apa rilis konten dance covernya ya. Iya benar. Oke. Gue penasaran sama karena topik kita hari ini kan soal produktif, terus kemarin kita sempat ngebahas soal K-pop mahal dan segala macam, tapi ternyata jadi fans tuh kita juga bisa menghasilkan gitu kan, ya, betul. gitu. Nah, kalau dari Kim dulu deh, dari Kim sejak kapan itu bermula kamu akhirnya memonetize konten-konten kamu, atau wah tiba-tiba orang notice dan pada akhirnya Mari followers kita banyak cuankan, nih, kita jual aja yuk gitu. Terus kapan sebenarnya? Saya tuh awal-awal aku bantuin Kopamax TV itu yang di YouTube juga aku nggak bakal nyangka aku bakal sebanyak ini followersnya kayak sekarang. Jadi kayak emang dulu kan cuma sekedar yaudah ayo kita sama-sama suka juga kan K-pop, sama-sama suka bikin konten, ya ayo let's go daripada kagak ngapa-ngapain gitu kan. Terus akhirnya kayak ternyata banyak yang suka nih sama konten-kontennya. Terus akhirnya mereka ya kepoin Instagramku dan lain-lain. Terus aku juga akhirnya
aktif posting konten-konten sampai akhirnya baru deh ya misalnya awal workshop dulu tuh mau endorse tuh Kak gini terus baru lama-lama brand-brand gede gitu. Wih, keren-keren. Itu tuh step by step gitu Yap, ya. Jadi emang dari awal iseng-iseng doang sebenarnya. Oke. Itu tuh dari 2018 Termasuk cepat lah ya, 3 tahun 4 tahun terakhir ini kan mulai. baru sih ini malah 2018 mah baru ya itu Baru banget, iya benar. Nah itu dari Instagram, maksudnya regular followers Instagram seseorang tuh berapa sih? Paling 300-400 gitu. Sekarang udah berapa followers? Aku followers Instagramku 52.000. Oh, wow. Kalah lu Ron, Bukan senpai. Iya. Tapi make sense. Lo bisa dapat followers sebanyak itu karena aktif ngupload ya. kontennya aktif. Iya, dulu kayak gitu. yang seenggaknya satu hari gitu. Dulu tuh pas masih rajin-rajin Iya. dan masih Been there. dan masih apa ya berapi-api nih ya Betul, kan, betul. sama belum sesibuk sekarang gitu. Iya. Oke, jadi dari followers yang segitu-segitu aja naik jadi 50-an ribu, kemudian dapat brand-brand kecil dari all shop, kemudian ke brand-brand besar Gede gitu. lama-lama. Dan itu mungkin kalau kita tanya exact numbernya agak berlebihan kali ya, tapi kira-kira deh dari satu brand itu bisa dapat berapa? Tergantung mereka ngambilnya apa sebenarnya kan. Ada mereka misalnya rate-rate beda ya. Ada bisa Instastory dia mau aja Instastory atau aja. feeds atau apa? Cuma kayak kalau misalnya mereka mau ambil feed sekaligus Instastory itu kayak bisa 5 juta. Tuh, berarti Kim tuh ada kerjaan tetap nggak sih? Apa sekarang fokus sama sosmednya aja? Sebenarnya aku lagi ngurusin kafeku Oke. gitu. Jadi kayak emang aku punya kafe K-pop gitu kan. Jadi di Bandung tapi. Jadi kayak paling sekarang sambil ngurusin itu sambil ngonten aja sih. Jadinya entrepreneur ya jatuhnya. Entrepreneur ya, Awalnya betul-betul. dari hobi yang lu cuma nyanyi-nyanyi doang, terus tiba-tiba dapat endorsean gede, dapat modal untuk bikin akhirnya usaha sendiri. Dan itu juga aku liat kayak kenapa iya ya nggak bikin kafe K-pop yang di Bandung gitu. Soalnya kayak Bandung. emang di Bandung tuh banyak tapi itu kayak yang Kopi Juseo ini kan belum ada di Bandung, terus kayak kenapa nggak ada nih Iya, kan. iya, Dan iya. masalahnya tuh kayak K-popers Bandung tuh banyak banget juga kan. Banyak banget asli. Kayak aku pengen bikin tempat ngumpul anak-anak K-pop yang hits gitu kan. Yes. Jadi kayak bisa nonton bareng dan lain-lain, denger lagu K-pop bareng, jamming bareng-bareng kayak seru banget gitu kan. Jadi kayak emang dari K-pop untuk K-pop. Kalau Putu gimana? Karena kan lo lebih grup kan jatuhnya, Iya, benar. bukan solo cover Iya, benar. solo gitu. Soal monetize gitu gimana pada akhirnya pembagian honor itu tuh gimana kalau di grup cover Awalnya dance? tuh kita iseng-iseng juga upload di YouTube kayak Video-videonya. video perform kita gitu kan. Terus akhirnya ada lomba biasanya kan waktu dulu JYP kan suka ngadain lomba yang online video gitu kan, competition-nya. MV cover gitu. Akhirnya dari situ kita sering upload bikin MV cover bikin dance versionnya gitu kan. Ya udah akhirnya dari sana makin banyak lah subscribernya Di YouTube. Seikru. Lalu akhirnya ditawarin dari TV juga, jadi dari stasiun TV misalnya Apa tuh stasiun TV-nya boleh? kayak misalnya kan di NetZ kan ada yang oke. ada yang Segmen khusus K-pop. K-pop. segmen K-pop. Nah terus mungkin mau road to konser siapa gitu kan. Misalnya Seventeen, kemarin aku juga ngisi yang Seventeen kan di NetZ. Ya udah akhirnya Diundang diminta untuk buat perform di sana 2 kali. Oke, berarti pertama penghasilannya mungkin dari YouTube dengan Iya, monetize. benar. Bentar dulu, ini sebenarnya satu hal yang mungkin permasalahan semua cover dancer dan anak-anak baru yang mulai cover dance atau mungkin sing cover. Iya. Copyright claim Yes. di YouTube. Oke, nanti ke Itu Kim juga gimana? ya. Cuman Aku ke juga Putu. kepikiran, Ke Putu dulu deh. Cover dance dan K-pop tuh maksudnya banyak banget videonya di YouTube dan kadang-kadang manajemen K-pop itu agak jahat ya sama cover Iya, dance suka cover langsung Iya, klaimnya take langsung down kan. ya. Bahkan gue react lagu Aizwan aja kayak udah dispute nggak bisa, ini pokoknya harus di take down gitu kayak oke, baik Akhirnya lo take down itu. biarin aja tapi nggak bisa dimonetize pada akhirnya gitu. Nah kalau Putu gimana Ini tuh sama seperti itu. permasalahannya ya. itu sampai sekarang masih merasakan itu juga? Sekarang sih udah aman-aman aja sih. Aman-aman aja ya, lebih enak justru kalau sekarang Iya. ya. Oke, tapi pertanyaan tadi belum dijawab yang soal monetize. Gimana penghasilannya seperti apa kalau dari YouTube dan perform? Kalau dari YouTube sih masuknya nanti ke kas bareng-barengnya Seikru.
Nah, kalau yang dari honor perform di stasiun TV ya dibagi ke membernya masing-masing Oh, gitu. oke. Pembagiannya ada kontraknya sendiri Iya, gitu ya. benar. Lo nggak pengen ikutan seks? Nggak bisa gue udah tua gimana? Enggak. Kalau kata Tiffany yang 30 is the new 20. Iya. Jadi kita masih baru masuk 20 nih sekarang gitu. Oke, Kim, permasalahan copyright gimana? Lu ribet gak sih awal-awalnya kayak mengurus itu? Sebenarnya makanya aku bilang tadi kan instrumental tuh bisa kita download dari YouTube atau bisa kita bikin sendiri. Nah, kalau misalnya mau nggak kena copyright emang amannya tuh bikin sendiri instrumentalnya. Oke. Itu nggak bakal kena copyright. Kalau misalnya kayak kita nyari ini misalkan EXO Koko Bob instrumental misalkan. Nah, itu kan muncul kan emang instrumental resminya gitu. Terus kita pakai buat cover langsung itu ada copyright nggak Pasti bakal langsung. bisa dimonetize itu. Iya. Cuman kan kadang ada beberapa lagu yang emang nggak nemu instrumental lainnya dan emang cuma bisa pakai instrumental yang dari official doang, jadi kayak ya udahlah Ya gitu udahlah, kan. ya, oke. Tapi kayak kadang karena emang udah punya tim kan emang pada bisa main musik, Bisa emang bikin produser sendiri. musik juga kan, jadi kayak akhirnya lebih enak sih sekarang jadi nggak kena copyright. Oke, tapi kalau untuk anak-anak baru yang baru memulai nih, what should they do kalau misalkan ya gue mau bikin cover tapi masalahnya copyright terus nih gitu. Nah, ini ada tipsnya nih. Boleh, share Jadi dong. kadang tuh kita kalau nyari misalkan Koko Bob lagi lah ya. Oke. EXO Koko Bob gitar cover misalkan gitu kan, atau misalkan acoustic version atau misalkan piano cover. Nah, itu tuh nggak kena copyright. Karena kan dia bukan lagu aslinya gitu kan. Nah, itu kan tetap harus minta izin sama yang punya Sama yang punya instrumentalnya as- itu. instrumentalnya. Kayak misalkan yang punya piano covernya minta izin dulu kayak boleh nggak dipakai buat covernya. Kalau misalnya emang dikasih ya pakai aja berarti boleh gitu. Oke. Tapi banyak kan ngambil dari cover orang lagi sih instrumentalnya gitu. Berarti itu juga menyesuaikan dengan style lo ya. Kayak misalkan gue mau covernya mungkin stylenya piano, berarti lo carinya instrumentalnya piano. Benar. Gitu, ya. Kalau pengen yang santai akustik gitu-gitu. Cuma karena sekarang di YouTube tuh udah banyak banget yang bikin nge-remake instrumental yang pakai mesin gitu loh. Iya. Nah, jadi kesannya kayak terdengar mirip seperti aslinya Padahal tapi bukan. KW-nya gitu. Iya. KW super KW gitu ya. Tapi pada bermasalah gak sih misalnya dengan instrumennya itu? Kayak ini kan punya gue gitu. Oh, apa bikin sendiri? Aku sih belum pernah sih kayak asal nyomot nyolong nggak izin gitu kan Nggak emang pernah. emang harusnya kan izin gitu kan Betul. kalau misalkan bikin gituan. Cuman kadang ada beberapa kayak aku pernah nemu kayak ada deh ke cover nih view-nya gede banget tapi instrumentalnya ngambil dari orangnya nggak dikredit. Nah, jadi sebagai kreator juga jadi agak Jadi kesel kayak ya. gila enak banget nih nyomot Iya, gitu iya, kan. iya. Kan jatuhnya kayak ngambil duit orang. Betul. Nah, tadi kita belum sempat nanya ke Putu tuh soal nominal. Oh ya, nominal. Bisa pakai buat berapa beli CD Stray Kids tuh? Misalnya album ya, Album 2 album bisa. 2 album bisa. Iya. Oh, lumayan ya. lumayan. Sekali perform tuh. Sekali perform pernah ya, sekali perform bisa beli light stick. Oh, Juga. lumayan sih. Itu berarti diundangnya nggak cuma di TV juga di acara off air gitu nggak sih? Offline gitu? Off air juga pernah. Itu juga dibayar kan ya? Iya. Pasti Oh, lah, seru banget. tapi kalau misalnya gue mau berkarir di dance cover berarti memang harus membentuk grup gitu ya? Apa mending join yang udah established atau Oh, itu gimana menurut lo? Iya, Apakah saran aja sih, ya. better kayak join yang udah rame terus ya nanti lo terkenal dulu habis itu lo keluar gitu atau dari awal aja lo Mending dari emang- awal sih, dari awal. Biar berasa kekeluargaannya Iya, gitu kan. benar. Oh, takutnya misalnya join agensi yang udah gede. Bisa kok agensi sih? Misalnya Dita join in fashion gitu. Iya. Mau pansos doang main fashion Iya. nih gitu kan. Itu udah Maksudnya- terkenal keluar gitu kan. Itu masuknya aja juga susah kan Iya, iya. audisinya mending buat yang baru sih tapi memang tapi kalau mau ngomongin misalnya Putu dulu deh bikin konten dance covernya tuh ngeluarin ini gak sih apa Modal. biaya modalnya tuh gede gak sih apa yang perlu dikeluarkan dari Mungkin bisa lebih besar dari sing cover gitu. Bener itu banget. apa aja biasanya Parah. Itu biasanya Yang dipersiapin. kostum sih, kostum yang paling utama. Itu Paling bikin kostum miskin tuh. kira-kira Paling bikin tuh miskin. bisa sampai, kalau yang paling bagus ya bisa sampai berjuta-jutaan. Iya. oh itu buat sekali aja buat sekali satu lagu doang Satu lagu Maksudnya kan. buat satu era. oh Iya. Iya. Ingat. Nah itu, itu kostum bikin sendiri ya kostum bikin sendiri. oh Tapi bisa mix and match kalau mau yang lebih Low budget. affordable ya. Affordable ya. terus kalau misalnya syuting MV cover gitu ya Nah itu juga harus cari kameramennya ya, videografernya, terus harus
krunya juga bantuin kan. Sama PR tuh nyari tempat tau. Iya benar. Yang paling PR tuh nyari Izin ya, tempat izin. izinnya juga. Iya. Apalagi di pandemi sekarang kan. Iya, Itu iya. susah banget harus kasih juga lampirin apa namanya? Hasil swab swabnya, segala iya, macam. segala macam. Tapi kan Putu kan udah tergabung dalam sebuah grup gitu ya. Iya. Ketika untuk urusan kostum, izin tempat, terus juga soal videografer yang kayak gitu-gitu, apakah semua biayanya itu ditanggung oleh manajemen dalam tanda kutip atau kalian masih urunan nih sekarang? Masih urunan. Masih urunan Nggak ya? semuanya sih, nggak semuanya. Tapi nggak selalu. Kadang-kadang memang kalau ada kan tadi ada uang kas juga yang masuk Iya. dari lomba-lomba itu masih bisa digunakan Iya, juga. I see. Kalau Kim apa? Modalnya apa? Modal Modalnya alat, suara men. dan cantik Iya. gitu. Kalau misalkan zaman dulu pakai headset doang, emang headset Iya, handphone iya, gitu iya, kan. iya, Cuma iya. kan kalau misalnya emang kita mau step up ke quality yang lebih bagus, Yep. ya harus pakai alat yang lebih bagus gitu kan. Kayak mic podcast ini, bagus ini. Mahal banget. Wah, ini bagus banget. Saya Emang masih bagus belum ya. opportunity buat beli ini. Mic saya di kosan masih 3 kali lebih murah dari ini. Ya paling mic sama sound cardnya itu, Iya, ya iya. kan. Itu yang paling PR sih. Kalau misalkan software mah crack aja. Banyak krekannya ya. Bagas31.com. Iya betul. Ah, itu ya berarti ya emang kalau misalnya ya kita bisa memulai cover Berangkat dance dari hobi, ha. dari hobi dari yang biasa dengan apa aplikasi yang biasa aja mungkin atau mungkin setup yang udah nggak terlalu modal banget tapi ya kebutuhannya mungkin kalau Kim karena Udah sekarang harus levelnya di tahap naik, ini levelnya juga udah harus naik gitu. Nice. Tapi gue penasaran sama Kim. Kim kan sering sing cover itu pernah nggak sih kayak menerima tuntutan kayak kok aku nggak cover ini sih lagu ini padahal nih lagi ini bukan fansnya ini ya gitu. Kayak ada Kamu kan EXO-L kok covernya lagu ini iya gitu. kok nggak cover ya Chen cover yang Chen? kenapa mentang-mentang Chen udah punya apa gimana gitu seru kan? Pernah sih paling kayak di komen aja, cuman yang bukan yang nuntut yang gimana paling cuma komen doang kayak kak cover ini dong, cover ini dong, request, cover ini lebih ke dong, request. gitu-gitu. Kak cover ini dong kan baru rilis, ya kan saya perlu belajar dulu Iya. nih ya kan. Masa langsung ngomong gitu kan, emangnya saya punya super power gitu kan. Iya betul. Sama ada kadang kayak misalkan nih, misal kita remix banyak lagu jadi satu gitu kita mash up. Kayak kan nih kemarin ini boleh sebut nama grupnya enggak? Boleh. Kayak kan 47 lagu tuh, berarti 47 grup gitu kan. Yep. Aku tuh udah nyanyi lagu Dynamite. Tapi ada yang komen kurang satu lagu Life Goes On. Lah kan ada BTS Dynamite. Terus kayak banyak banget kayak kakak lagu ini nggak masuk, lagu ini nggak masuk, kan nggak mungkin Nggak mungkin ribuan lagu semuanya, dari 2020 iya. masuk Iya, gitu kan. iya. Jadi kayak emang banyak yang orang yang kayak nggak paham gitu. Terus kayak waktu itu juga pas bikin K-pop Rewind Ya. yang bareng sama yang 2 tahun lalu kalau nggak salah, itu juga ada mashup lagunya. Kayak kan masa lagu ini gak masuk, lah kan baru di jadi misalkan tanggal postnya video rewind tuh misalkan Desember akhir Nah, nih. itu kan produksinya udah sebulan yang Udah lalu lama misalnya. gitu kan. Terus kayak kak kok jahat banget gak ada lagu Jifran, lah kan Jifrannya baru rilis. Gimana nih cara masukinnya gitu. Besok kalau mau bikin rewind dulu telepon dulu ya Source Lu Music mau ya. rilis lagu gak nih? Iya kita mau bikin rewind soal ini soalnya banyak yang nuntut. Iya, kayak banyak banget yang kayak gitu. Kayak masih banyak yang belum kayak oh iya gitu ya kan. Belum tercerahkan gitu Belum ya. tercerahkan. Kalau Putu apa tantangan dari netizen apa Apa? buat kamu? Ya nggak ada sih. Gak ada ya? Oh, nggak ada. Paling ini Kita- nggak sih komen kayak ih kok Iya. nggak mirip ini. Iya. Oh iya. Mirip ini kok ini malahnya mirip sama ini gitu. ya memang bukan mereka gimana ya Tapi mungkin perbedaannya kalau Kim kan bisa menyanyikan lagu siapa saja gitu ya. Kalau misalkan Putu ada maksudnya say twice gitu atau enggak tadi say namu gitu. Maksudnya apakah itu pada akhirnya membatasi kamu untuk berkreasi kayak gue cover twice nih gitu tapi pengen juga cover yang lain gitu. Itu jadi batasan nggak buat lo? Enggak sih, mungkin di Seikru itu kenapa kita bikin Seikru karena kita bisa join ke project-project yang lainnya. I see, iya. Nah, jadi misalnya nih aku sekarang ada grup tetapnya Twice, ITZY. Oh easy. Namanya Cover ITZY, jadi siapa? iya. Jadi Yeji. nggak mirip Yeji nggak bisa deh nggak mirip Yeji Yang penting kostumnya mirip. Kostumnya mirip sama stylenya mirip udah itu. jadi Yeji kan gerakannya susah tuh kayak Iya. kayak ada beban nggak ITZY sih susah gitu? banget. Nah, itu jadi tetap aku nanti kalau misalnya ITZY comeback aku tetap cover mereka terus. Nah, tapi di sisi lain aku juga bisa ikut cover yang lain. Misalnya di headnya mau misalnya ngasih jatah. Ini kita mau cover apa nih?
di list siapa yang mau ikut, ya udah akhirnya kita bisa join Bisa situ. juga. Jadi memang kalau keuntungannya kalau misalkan punya memang manajemen yang lebih general kayak tadi kan say crew gitu, bisa lebih cover lebih banyak ya. Jadi mungkin hari ini moodnya nggak lagi ITZY nih, mood saya mungkin sekarang lagi yang lain gitu ya. Bisa. Tapi gue penasaran deh, kalau dance cover kan Putu jadi ITZY itu milih kah kayak gue pengen bias gue atau audisi atau gimana atau dipilihin? Karena aku yang ngajuin pengen cover ITZY, jadi aku bisa Ada privilege. Nge-plotting gitu ya. Bisa milih, terus bisa jadi sekaligus project leadernya. Oke. Nah, kalau misalnya yang mau si headnya ini misalnya bikin Gfriend gitu kan. Nah, jadi ini harus di audisi dulu. Ya siapa lebih mirip siapa gitu. Iya, benar. Biar gak ada yang komen kok yang ini malah versi itu gitu ya. Berarti lo kalau dance cover NCT Win-Win enak tuh di belakang mulu kan? Jadi Tapi nggak terlalu dance-nya kelihatan. iya sih. Win-Win kan ya udah. Ya gitu ya. Win-win solution. Tapi Win-Win sekarang udah lebih bagus. Oh iya maaf Dan dia ya. udah sering di center juga. Oh, udah sering di center ya. Anda jangan macam-macam kalau dia saya ya. Maksudnya kalau misalnya gue cover J-Idol terus dapet si Shuhua misalnya. Terus kan di partai mungkin ada yang nggak mau, soalnya mungkin si Shuhua kan Lebih sedikit. partiannya gitu. Jadi kayak aku maunya si Soyeon gitu. Ada julit-julitan nggak sih dalam grup Julitan cover gitu? Ya jujur aja lah. Kadang-kadang ada. Pasti kayak Dia aku tuh terus maunya yang dapet ini itu. gitu Iya, kan. dia Aku tuh terus yang maunya dapet ini, kok itu dia- gitu. Oh ya udah biasa lah ya. Ya, biasa. Tapi ya udah jalanin aja gitu. Bahkan kan. nggak cuma di girl band aslinya doang ya. Iya, girl band. Benar. Tusuk-tusuk kan ya saya dance cover pun juga. Jadi bener-bener kayak nge-cover Iya. sistemnya juga. Iya, gitu. benar-benar. Nice. Oke. Jadi kayak produce ya. Jadi kayak produce. Ada nggak sih? Oh ya, gue nanya kan udah berapa tahun sih melakukan hal ini kalau Kim? Kalau sing cover, aku tuh sing cover. Sebenarnya kan dari dulu emang aku hobi nyanyi gitu. Emang dari kecil suka nyanyi. Cuman baru bener-bener ke K-pop sing cover tuh ya yang pas pertama kali ke Copamex itu 2018. Udah 3 tahunan. Kalau Putu kan dari 2015 2007 ya? Tadi 2007 Dance cover? SD, Bu. Dance cover dari SMP sih, berarti 2000 berapa tuh ya? 14, 15. 13. Ya 7 tahun 8 tahunan lah ya. iya, bener. Itu kayak pernah Baru sadar ada 10 tahun gap antara kita. pernah ngerasa kayak bosen gak sih kayak aduh. Pernah. Ya Jadi kayak kenapa? Cara menghilangkan bosen itu atau gimana solusinya? pernah waktu itu aduh bosen nih masa cover mulu, pengen istirahat gitu ya. Kalau Udah, gue kira akhirnya masa cover hiatus. dulu mau jangan jadi artis beneran. Maksudnya Jenuh ya wajar jenuh, lah ya. jenuh. Jadi ya udah istirahat dulu sebulan, 2 Hiatus. bulan baru. Ya terus mengeluarkan surat pernyataan nggak saya Enggak lah. agensi ini sedang sakit ya Wow. tuh. Ntar muncul di Instagram gitu. Iya, bentuk surat tangan. Muncul di Copamex gitu kan. Itu hiatusnya rehatnya berapa lama waktu kemarin? Sebulanan. Oh sebulanan doang. Iya, enggak sampai 2 tahun. Nggak lah ya. wamil lah, nggak rehat wamil. Masalahnya kan mungkin kalau misalkan Ini Putu juga kalau yang ini juga officer termasuknya kan. rehat juga sih, kan pandemi ya. Jadi paling cuman ya pas idolnya comeback ya udah baru kita dance gitu. Nggak kayak Jadi dulu nggak semuanya diembat gitu ya iya kan. nggak kayak dulu semuanya diembat gitu. Jadi kita membatasi juga. Kalau Kim gimana? Pernah ngerasa bosen nggak? Overall sama K-pop deh gitu. K-pop enggak. Soalnya aku exopop. K-pop. Dia bukan kepo, Aku exopop. exopop. Oke. Nah, kalau Singapura pernah, makanya aku lari ke dance cover gitu loh. Oh dia cover juga. Aku saya kru juga Oh, saya- sebenarnya. Terus kayak akhirnya ya nyambil akhirnya jadi sempat nggak fokus itu loh, kayak dance cover iya, sing cover iya, kayak akhirnya ya udahlah aku fokus dance cover dulu gitu kan, karena kebetulan itu juga lagi banyak project kan di Saikru. Terus akhirnya baru lama-lama kayak ya nggak ada project pengen nyanyi lagi. Oke. Mencok Tapi gue lihat lu look so happy gitu sekarang, kayak misalkan wah kepribadian lu kan kayaknya emang dari dulu selalu yang kayak heboh ya. Vitamin C kan kalau di Iya, grup gitu ya. Vitamin. meletup-letup gitu kan. Maksudnya kayak tapi di satu sisi lu juga sebagai orang yang aktif di sosmed gitu. Lu pasti tahu pressure sosmed itu kan pasti gede banget kan. How do you maintain your
mental health iya. gitu. Kayak tuntutannya kan kayak kok ini. Sebenarnya kayak sama aja sih kayak di dunia beneran, kayak kalau misalkan sesuatu yang negatif ngapain terlalu diumbar-umbar sih gitu kan. Kayak misalkan ngapain ngepamerin negatif vibes kalau misalkan bisa positif vibes, karena kayak misalkan kita kan mulai dari diri sendiri ya. Emang kalau misalnya dari hatinya udah seneng pasti jadi seneng bawaannya seharian gitu kan. Kalau misalnya udah bete dari awal dia pasti bete gitu kan. Nah, kalau misalnya ada yang bikin bete di sosmed kayak ya udahlah, namanya juga jempol nggak punya mata gitu kan. Iya sih. Orang kan ngetik kan asal aja gitu kan. Dan so far sih untungnya nggak ada yang ngapain pedes-pedes banget sih ke aku sih, untungnya masih aman-aman sih. aja ya. Aman sih untungnya, karena kayak mungkin aku dari dulu juga kayak stay true to myself kan di sosmed juga, nggak yang faking it, nggak yang kayak sosokan feminim, sosokan alim kayak enggak. Aku suka ngepost yang aneh-aneh pokoknya di Instagram gitu kan, yang nice. kocak-kocak, Yeah, lucu-lucu, emang kayak ya I just be myself gitu loh ya kan. Easy banget ya. I wanna be me. Di Sekro cover Itzy juga nggak? Apa Enggak, aku di G-Idol. jadi apa? Aku jadi siapa sih? Jadi Mion. Oh iya, Mio. Wah, keren Mion. Parah banget ternyata Kim Darlings gak kenal Nggak member kenal, iya, J-Idol. parah. Lupa. Aduh, karena dulu tuh aku punya 2 grup J-Idol. Kayak grupku sendiri masing Sekru. Dulu tuh aku jadi Yuki. Yuki. Terus kayak di J-Idol yang sekarang jadi Mion, jadi lupa. Aku juga jadi EXO juga, di Sekru juga jadi EXO. Kayak cewek sendiri gitu. Oke. Iya, dia project leader EXO. Iya, karena Wih. kayak ya nggak ada yang mainin EXO soalnya nih. Gak bisa, harus ada. Bisa. Harus ada, gak mungkin gak ada gitu kan. Makanya Iya, waktu iya. kemarin itu Obsession kan kayak comeback akhirnya gitu kan, Iya, setelah sekian lama. Terus akhirnya harus bikin akhirnya hire videografer yang beneran bagus gitu-gitu. Terus ya emang worth banget. Oke. Ah, Nah, balik lagi ke topik kita yang hari ini nih, dari hobi kalian yang pada akhirnya menghasilkan ini, pada akhirnya juga apakah bisa mencukupi kebutuhan sebagai fangirl kah, atau kayak misalkan Putu kan masih kerja juga nih sekarang sebagai pegawai gitu, maksudnya officer gitu. Tapi dari uang yang dihasilkan dari hobi ini sudah mencukupi gak sih kehidupan fangirl lo sebenarnya? Sangat sudah. Sangat banget ya. Oh, bisa beli apa, nonton konser Stray Kids Ya, walaupun nggak bisa. jadi. Iya, benar-benar. Parah lu? Ya gimana pandemi? Nabung bisa buat nonton konser bisa. Bisa ya, sampai maksudnya kayak konser udah ya levelnya umroh lah ya. Kalau naik haji mungkin ke Koreanya gitu kan. Umroh mungkin nonton konsernya gitu. Udah bisa Udah, berarti ya udah. dengan uang itu ya. Kalau Kim kan mungkin kalau nonton konser ya pasti dapat lah gratisan ada gitu kan. Tapi apa achievement lo dari hasil, maksudnya dalam hal fangirling ya, dari hasil lo Korea nggak sebagai sih? ini. Fansite. Fansign belum pernah karena uangnya belum cukup. Oh, tetap belum. EXO Terlalu- kan, mohon maaf. Terlalu dewa. Kalau ke Korea itu naik haji, fansign mungkin surga. Fansign EXO lagi ya. Iya, EXO Apalagi lagi. Sehun, apalagi Chanyol, Baekhyun. Pusing dah. Mohon maaf, itu isinya sultan sebenarnya. gitu kan. Paling yang menurutku paling bener-bener sampai kayak wah gitu tuh pas aku responin Natrap. Kan ada kan yang si kita ketemu juga iya, waktu itu. Iya. yang si Suho Kai sama Chen datang. Nah, itu tuh aku bener-bener duduk paling depan. Aku tinggal kayang depan Chen Hai Iya gitu. iya. Tapi enak karena dia influencer, sementara kan saya masih reporter nih. Kamera mana nih kamera gitu kan. Jadi kayak Itu maksudnya diundang. Undang sama orang Natrap aja, jadi kayak Wah, tiba-tiba keren. di WA, halo kak aku ini dari Nature Republic mau gini so kayak itu di kampus. Aku langsung kayak dia kan bilang boleh aku telepon untuk nanya-nanya gitu lagi di kampus, pas saya mau ke toilet keluar ya kak ada apa. EXO lebih kampus. iya sih. Asli. Gue juga mungkin akan kayak lo sih, kayak bahkan mungkin di, Pak bentar, kerjaan penting gitu kan. Ini menyangkut EXO ini. Iya. Hidup mati saya ini. I can relate. Bener. Itu sih paling. Sama kalau misalnya ke Korea, aku pertama kali ke Korea gratis. Wow. Itu gara-gara ikut lomba bikin short movie gitu kan. Emang perwakilan Indonesia juga, salah satu perwakilan Indonesia juga. Terus yang kedua kali itu nonton konser EXO di Korea. Di Korea waktu di Dome. Yang Itu gratis. enggak, itu bayar. Oh, guys, tapi udah penghasilannya ya. Wow. Itu pas ini yang paling baru Exploration. Exploration. Cuman yang opening bukan yang encore. itu berarti yang global package. enggak aku enggak yang global package. Pakai beli langsung dari sana. Ya, keren ya, pengen deh. Gue harus mengkapitalisasi nih sosmed gue. Maksudnya gue jarang buka sosmed. Gimana kalau besok IG sih. ke Koreaan kita tayangin di YouTube juga, jadi kita dapat AdSense. Iya. Atau enggak ini Kan kita nggak dapat AdSense. membership kan ada tuh. YouTube kan ada membership ya Ada sekarang. subscription. Ya subscription. ininya. Itu juga dilakuin nggak apa belum? Aku belum, aku enggak.
Ya, Itu boleh, gitu aja. kita Bayar bikin- nih mau dengerin ini bayar enak aja Kita bikin gratis. episode spesial isinya julid semua kan harus bayar. Yang kepo bayar Iya, nih, iya. yang kepo Bayar bayar. untuk kejulitan gitu ya. Wah iya. Tapi kan Juga kalau sih. gue ngedengerin cerita Putu sama Kim tuh kayak wah gue kayak I cannot relate dalam artian gue sebagai fans K-pop gue tuh yang biasa-biasa aja gitu loh. Gue kan kalau lo produktif, lo menulis blog kan, lo mendapat banyak challenge atau enggak tawaran dari blog lo itu. Maksudnya gue kayak wah ini kayak Sebagai orang yang terjun ke biasa-biasa konten aja cuma Koreaan doang iya ya gue kan gitu. baru gue ya mungkin produktif tanda kutip produktif gara-gara podcast ini kan terus gue mendengar cerita Putu cerita Kim kayak wow kemana aja ya gue dulu ya kayak FOMO banget ya. oh banget karena gue kasihkan ya gue biasa aja sih gue mengkonsumsi K-pop ya fangirl aja nge-hype aja tapi nggak niatan kalau lu kan groupies dan cover kemana-mana tapi kan di situ lo dapat banyak link dapat banyak kenalan kan dari situ kayak wah kemana aja Kenal gue ya artis loh gue Kim Darling. gue mikir kayak anjir kemana aja gue kayak terus sekarang gue udah nggak ada energi untuk melakukan hal itu semua gitu kayak, oh, Tapi kalian merasa nggak senang sih sih kalian gue. sekarang udah populer? Belum sih. Nggak usah muna. Udah dia. pasti dia sombong dia diajak foto Kadang tuh aku Udah masih dia. kayak kadang idol aja suka nyari nama sendiri gitu kan. Aku nyari nama sendiri di Twitter Kim Darling gitu kan. Terus kayak Kim Darling siapa? Ada yang terus. Iya. Nanti masih belum Masih ada yang nunggu. orang yang Iya. mempertanyakan itu. Jadi kayak belum merasa kenal lah, belum centang biru soalnya. Gue juga mau kali centang biru. Iya, bener. Cuman dengan privilege yang lo udah dapatkan selama ini, kalau dari sudut pandang gue sih ya, you're quite popular lah. Iya. Gak Iya, mungkin Natrap nelfon lo kalau lo gak iya Lo udah bikin blog sebelum EXO debut aja nggak ditelepon ini nih padahal yang banyak apa yang maksudnya menginfluence EXO awal-awal nih Ron nih Kalau Putu gimana? Apa? Do you think you're popular? Ya belum ya. in fashion siapa in fashion Enggak sepopuler itu lah. Paling ya Tapi adalah kalau ketemu bangga sama orang ya. tahu. Iya. suka Berarti suka kalau ini kemana-mana ada yang suka Iya, minta Tapi ada yang fun fact nih waktu awal masuk kampus karena aku sama Putu tuh satu kampus ya. UMN ya Iya, UMN. Jadi tuh kan kayak masuk kita satu jurusan juga jurnalistik. Jadi tuh satu grup itu kan ada dikumpulin tuh maba-maba jurnalistik Ya, gitu bener. kan. Aku tuh kepo lihat isinya member siapa aja gitu kan. Nah, waktu itu si Putu DP lainnya itu tuh pakai baju Twice yang cheer up ya kan, di foto depan K-pop World Festival gitu dulu kan ikut KWF gitu kan. Terus aku kayak ada anak si Twice, aku tuh langsung tahu gitu karena aku kan sering ngeliat-liat Discover dulu kan kayak ya Sunde gitu kan. Terus kayak si Twice, aku akhirnya memberanikan diri, aku chat, "Hai, kamu anak si Twice ya?" Terus akhirnya kenalan, ngobrol-ngobrol, akhirnya Iya, bener. ketemuan temenan sampai sekarang. Iya, benar. Jadi beneran Populer nih, bener populer. K-pop Max One ya kalau kata Ernest ya. Ya sepuh lah. Tapi memang maksud gue kayak K-pop tuh pada akhirnya jadi jembatan kita untuk berkomunikasi sama orang sih. benar. Pada akhirnya maksud gue kayak gue sama Kim juga kalau nggak sama-sama suka K-pop dan EXO kita nggak mungkin ketemu. Iya, benar. Kayak anyway kita nggak pernah kenal tapi kita punya EXO gitu akhirnya nyambung ngobrol. ice breaking juga nggak sih Ada jembatan nih. iya betul kayak gitu bener-bener. Padahal ketemu di konser pun juga kayak Iya, oh iya oh iya. gitu kayak sama-sama nge-hype hal yang sama itu. Ya itu sih salah satu hal positif dari K-pop menurut gue terlepas dari yang kayak apalah mahalah itulah segala macam. War. Tapi anyway kita punya solusi untuk segala kemahalan itu kan. Iya, Kalau iya. lo emang fokus, lo emang pengen meraih sesuatu gitu, mendapatkan sesuatu yang kayak dua orang ini bisa sebenarnya kalau emang niat sih kalau Bisa, ya. bisa. Dita sebenarnya juga niat sih. Kalau bisa sih kalau niat. Enggak, kayaknya udah telat deh. Enggak. Kan dibilang tadi 30 is 20. Mungkin kan lo harus belajar kan Putu dari di official Kaskus nih. Iya, belajar Lo ngedance ya. Setiap Rabu sore sebelum pulang kantor lo Zumba K-pop kali ya, bukan Zumba K-pop. Boleh. Iya. Mau tahu satu fun fact lagi nggak? Apa? Tuh. Jadi waktu itu kan ada giveaway konser ITZY. Nah itu aku ikut pakai kostum dance cover. Itu aku menang bisa high touch. Sama Izzy. Oh, Izzy, aku jadi kamu. Kita tuh Izzy sekonsernya sama Hobby Girl waktu itu bareng. Oh iya, ingat. Jadi kita nggak bisa datang ke situ. bisa. Kita diundang Ayo juga. guys ikut dance cover. Tapi kalau ngomongin Audisi Sekru, masih kali ya? iya, buka open Kalau rec. sekarang sih masih belum. Soalnya ya pandemi Masih kan pandemi juga. ya. Masih susah buat batasin, ngatur-ngaturnya. ya. Kalau Kim nyari tukang gulung kabel nggak? Biasanya yang nyanyi
yang gulung kabel sendiri. All in one. Semua sudah melewati tahap itu ya. Tapi jadi udah, maksudnya kayak tim sekarang udah belum Iya. merasa kayak kita udah cukup segini. Tapi kalau misal lagi jalan-jalan suka ada yang kenalin gak sih? Kak Kim gini ada. Kak Putu, foto bareng. Ada weh. Tapi kalau ke event K-pop ya Put, apalagi tuh. Iya dia mah dia. Iya kalau kita ya udah lah. Iya. Gitu ya. Kalau ke event K-pop kayak kalau orang udah ngelirik-lirik was udah tahu nih, pasti dia tahu aku nih. Dia aing ini makanya nih. Iya, Gitu. tapi lo ngerasa itu gak sih kayak maksudnya mungkin kalau Kim followersnya banyak gitu. Kadang-kadang gue juga kalau lagi di konser gitu. Aaron juga tahu banyak. Tiba-tiba jalan gitu. Iya. Kok ada Orang kan seleb tweet. kok kayaknya ada yang liatin ya. Kok kayaknya ada yang liatin. Tapi kayak emang gak pengen nyapa aja. Terus ntar di Twitter baru kayak kok tadi aku lihat kamu Iya, tapi gak berani nyapa. nyapa. Gitu. Maksudnya kayak, ya Allah gue emang seartis itu apa gimana. Emang gue Dian Sastro gitu. Gak berani nyapa gitu maksudnya. Kadang-kadang kayak ya elah sapa aja kali gitu kan. Makanya kadang-kadang kalau di konser gue suka gila aja gitu tiba-tiba pakai baju Pikachu Iya, ya bener. kan kayak muncul terus guys mau bagi photocard baru pada muncul kayak mau kayak gitu berarti cukup banyak yang mengenali juga ya. Ya banyak sih. Tapi lo ini gak sih kayak kalian berdua maksudnya dari kalau ke kantor mungkin kayak gini nih gue bisa lihat lo Iya. Putu gitu tapi ketika anggaplah sekarang lagi nggak pandemi gitu ketika lo lagi jalan gitu apakah kalian harus yang kayak idol gitu yang pokoknya nggak boleh terlihat enggak lah, jelek aja Enggak gitu. sih, cuek aku. Jangan Sama. Karena kalau dengan gitu tuh pressure-nya jadi makin gede gak sih? Jadi kayak harus tetap stay cakep tiap hari Iya. gitu. Iya, Kayak iya, kenapa nggak dia pada capek-capek kenapa nggak biasa aja sih gitu Iya, kan? Putih juga gitu. Iya sama. Cuek juga, just be yourself aja lah Just udah. Iya, easy soalnya banget. soalnya gue kaget nih kan Putu kan nanya Kak mau follow IG-nya terus gue kepo lah IG. Beda banget karena kan make up flashy pakai kostum-kostumnya terus di sini tuh kayak ini Putu. Beda Selamat datang banget. di dunia tipu-tipu. Iya. Ini sama aja kayak idol K-pop nih, idol K-pop lu lihat ganteng-ganteng nanti kalau nggak make upan paling lu nggak sadar kali ya. Ya, mungkin. Iya. Padahal sebenarnya mukanya sama aja sama orang Korea yang lainnya Iya. gitu ya. Iya, iya, iya. Seru-seru. Kalau ngomongin soal self branding nih, maksudnya kayak ketika lo jadi seleb sosmed kan pasti ada self branding juga kan kalau Kim gitu. Tadi Kim tapi sempat ngebocorin sih kayak ya say true to yourself, terus lo juga nggak fake gitu. Is that real atau emang itu konsep aja? Kalau aku sih beneran, soalnya kayak ya cuek aja. Cuman kayak aku kan kayak kalau misalnya kita nggak ngelakuin sesuatu yang negatif gitu, emang beneran dari di sosmed dan di dunia nyata gitu kan. Kayak misalkan nggak, aku tuh orangnya nggak gitu suka julid yang terang-terangan gitu loh. Jadi kayak julidnya internal aja gitu kan. Kayak buat apa sih gitu kan, mancing-mancing orang, bikin orang emosi gitu Oke, kan. oke. Tapi kayak apa ya, kan ada banyak orang yang lebih milih nggak, gue pokoknya mau kelihatan kalem terus, padahal isi dalam itu kayak wah sebenarnya dia tuh heboh ekstra gitu kan. Kayak L Infinite. Iya, 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 iya. Padahal dia aslinya Itu capek pasti itu ya. Iya. Karena beberapa temanku juga gitu, kayak misalkan di kamera tuh kayak heboh, ngomongnya senang tapi di asli tuh dia pendiam, terus kalem, dia manut-manut gitu. Itu kan capek banget kan, kalau misalkan tiap kali harus di depan kamera harus ganti personality gitu kan. Jadi ya, menurutku sih better kalau self branding itu emang sesuai sama diri sendiri aja sih menurutku. Bakal lebih less tiring. Iya, betul. Dan orang juga bakal lebih appreciate nggak sih? Jadi kayak maksudnya kayak ya dia asli sama yang di ini nggak beda ya gitu. Iya, iya. Iya, 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 iya. Ya gue juga ngeliatnya kesan pertama nih ya kayak dari Kim iya sih. Ternyata aslinya juga wah seceria itu ya kayak wah gue yang grumpy gini kayak ikutan ceria gitu. Emang. Putu juga maksudnya merasakan itu juga nggak? Apakah maksudnya kalian kan tipenya beda juga nih kan, dua orang yang berbeda gitu. Tapi kalau lo di sosmed Putu gimana? Nggak seaktif dia sih. Oh, oke. Iya terus ya udah sama aja. Sama aja ya. Nggak jaim-jaim ngapain. Mungkin bedanya kalau di sosmed fotonya cosplay dandan gitu Iya, ya, pakai benar, kostum. Kalau di kantor, yang nggak mungkin juga dia ke kantor pakai baju bersih gitu kan? Tiba-tiba bling-bling gitu kan. Tiba-tiba lagi naik lift, I love myself. Oh iya pas di KV-nya ya. Nih mam deh, mas aku ya apaan sih mah? Mungkin ada satu pertanyaan terakhir kali ya. Kayak udah sejam. Kayak ada nggak sih goals yang masih mau dicari dari hobi kalian ini? Dari Putu deh. Kalau aku sendiri pengen ke Korea dengan membawa dance cover. Wah, ya Allah Dance cover aku amin. sendiri. Amin Iya, amin iya, iya. amin. Itu Soalnya udah- possible banget. Soalnya hampir dan belum tercapai. Kenapa hampirnya tuh Waktu gimana? itu
yang cover saya Twice kan, Iya, ikut yang yang K-pop itu ya? World Festival. Yang terakhir kemarin. Iya. Tapi pandemi Enggak, itu yang jadi. 2000 udah lama 2016. Oh, udah lama. Yang cheer up ya? Salah. Iya, yang cheer up. Nah, itu udah kan itu kan susah ya masuknya juga. Ya udah akhirnya cuman di itu aja semifinalnya doang. Oh. Jadi Nyaris nggak ke Korea. gitu ya. Nyaris aja. Semoga after pandemic. Iya, tapi udah bisa tapi ya. goals yang lain kayak di notice artis udah sih. Itu sebuah goals ya. Dita juga pernah Wonho tapi halu. Enggak ada benar. Kemarin yang terakhir di notice Luna. Iya, cover dance Luna. Oh, cover dance. kan. Oh, Di Lunanya. notice Luna. Jadi kan kita masukin apa namanya yang Wonder K dance cover. Dance cover, Nah, juara 3 yang dari Indo. Wah, itu hadiahnya apa? Hadiahnya Ngobrol ini. sama Luna. Enggak, hadiahnya apa Sign namanya? album. Sign album. Oh. Iya, wow, dijual tuh. Dijual. Ke fans US aja tapi jualnya biar Iya. mahal. Ya. Signnya semuanya lagi. Aku juga mau jual sign NCT, mau nggak? Ada mau nggak? Enggak lah, PC sekarang yang mahal. Oh iya benar NCT sih ya. Kalau Kim apa? Goals. Iya di Notice EXO lah itu udah kayak Kan satu. udah yang ngeliat rap. Belum, itu kan dia kayak nganggap manusia ya. bukan Kim Darling. Oh, yang ngerti yang ngerti. Manusia. Lo cover manusia. apa terus mereka nonton, mereka react yang kayak gitu. Oh iya. Kayak kemarin misalkan yang waktu Baekhyun Candy Challenge tuh kan, itu tuh kan banyak banget yang ngikut. Yap, Terus kayak ya Baekhyun ada like beberapa gitu Iya. kayak, weh. Yang kayak 1 billion challenge juga kan fans Indonesia juga ada banyak Iya. yang di Web- Instagram channel. Baekhyun nggak mau mampir nih Iya, gitu iya, kan. gitu, Tapi kayaknya yang mampir masih Casper. Si yang koreografer si Casper itu yang mampir. Terus kayak susah banget ya gila mainin Baekhyun doang gitu. Maksudnya kayak apalagi 99-nya gitu Iya, betul, kan. betul. Kayak itu sih paling tinggi paling ya sama fan signing. Iya, itu sih ya. itu kudu kerja lembur dulu pakai kuda itu. Itu harus Semoga berapa nanti tuh ya? dari Kopi Chuseo, dari endorsement, dari AdSense, you will get that eventually. Pasti ya. bisa. Tetap sebelahan nih Karon ya fan sign. Enggak, dia di belakang. Pokoknya maksudnya timing tuh pasti selalu tepat aja gitu kan. Bener, berarti emang belum waktunya Emang nih belum dikasih waktunya nih. fan signing gitu. Sabar aja, jangan lo pengen fans signing terus lo nipu-nipu di Shopee gitu, maksud gue kayak sabar aja. Iya, tapi iya pengalaman gue kalau emang kita sebagai fans yang emang genuine dan artian kayak yang kerja keras. tuh yang nggak macam-macam tuh pasti Ada jalannya. ada ya. jalannya sih. Ya. Malah kalau misalkan kita terlalu ngarep ekspektasi Terlalu ambis itu, tinggi, ya, itu malah jadi makin susah buat Iya, iya. tercapai. Pasti itu gitu ada loh. aja masalahnya sih. Jadi kayak ya dibawa enjoy lah sebenarnya yang penting kan. Oh, role model banget. Wow. Follow @kimdarlings dan @putu PUTWOO. Oh, Putu ya. Dua. Oke, seru sekali obrolan hari ini. Ya. Iya kayak tercerahkan ya kayak wah gue kemana aja sama hidupan K-pop. Jadi setelah ini lo akan jadi apa? Fansing cover apa? Podcaster gue. Podcaster. Ya. Ini mah emang kerjaan sehari-hari gue. YouTubein dong biar YouTubein kita ya? bisa itu dapat Dapat duit ya? Iya. Kalau kita nggak boleh di YouTube, kita bikin podcast tandingan aja berdua. Kita gitu. Kita kalau gue keluar ya. Kita walk out dari ke Korea biar Putu aja yang bawain acara ini. Iya. Gue ambil tuh semua apa hak ciptanya bukan ke Korea. Bukan ke Korea judulnya. Kembali ke laptop. Biasanya kita tuh menutupi episode podcast tuh dengan rekomendasi lagu kayak lagu apa sih nih yang lagi disukain sama Putu. Tapi kalau dan buat Kim jangan EXO deh. Tadi soalnya dia bilang dia EXO pop kan. Kita buktikan apakah dia benar suka K-pop dan mendengarkan lagu-lagu orang gitu. ya dari Kim dulu. Lagi suka lagu apa? Biar pendengar yang lain dengerin Tadi juga. sih sambil OTW lagi denger lagu Icon yang YYY Yang baru. Oh, enak ya, banget. enak. Terus kayak Icon kan yang belakangan musiknya kayak gitu ya sekarang kayak set boy, Lebih set kalem boy, ya. kalem. Kalau dulu kan pengiring tawuran gitu. Iya benar. Iya. Kayak enak banget nih lagu yang WWW gitu kan kayak nadanya tuh easy listening gitu ya kayak aku rekomen banget sih lagu Udah Icon yang baru. bakal mau ada ini cover lagunya dia. Mereka. Kita lihat dulu. Ya gue juga suka tuh yang YYY. Kayak emang gue juga lebih suka icon yang kalem set boy ya daripada yang tawuran. Gue nggak kepikiran istilah tawuran. Kalau Putu lagi suka apa? Kalau Lagu aku kebalikannya Kim. Lebih suka yang hype, Yang tawuran. yang tawuran. Nah, Kids kalau nih. enggak lah, kalau sekarang lagi suka 80s yang fireworks. Oh yang baru ya. Oh, Keren iya banget. tawuran ya sih itu. Ya itu tawuran banget. Jadi setiap mau ke kantor langsung dengerin itu, udah langsung semangat gitu. Wah. Semangat gitu. Maju lah. Itu mau
cover dance 80s nggak? Apa susah gerakannya? Mau sih coba nanti di post di Instagram tapi Wah, lihat dulu deh lihat dulu. koreonya. Nanti Soalnya nanti- belum ada dance practice-nya. Oh, Jadi Jadi post masih sama ada yang- Koreaan IG dong. Iya, iya, Betul. boleh, boleh. Misalnya kita mau pansos sama dia. Ini aset kaskus ya, aset kaskus. iya nih, aset. temennya banyak. Ada lagi nggak nih siapa yang bisa kita undang? Nanti Ya diobrolin nanti di belakang. dikasih listnya. Lu apa rekomendasi lagu minggu ini? Anjir, apa ya? Apa ya? Yaudah 80s deh juga boleh nggak? Gue sebenarnya nggak suka tuh lagu dia karena memang gue nggak suka lagu tawuran sih ya. Dalam kutip lagu tawuran kayak gitu gue lebih suka side B-nya. Padahal sukanya Monsta X follow. Kurang tahu. Kalau itu bias udah nggak bisa dipertanyakan karena udah bias udah nggak mikirin. Gue dengerin albumnya itu gue suka judulnya Take Me Home. Oh, iya. Tuh dengerin deh. Oke. Jadi sama-sama etis ya nggak apa-apa lah ya. Kalau lo apa? Lo nggak boleh EXO. Ya gue emang gak EXO. Karena minggu ini kan ini tayangnya Jumat nih. Hari ini kita rekaman ini Wavy comeback nih kan. Hari ini dia. Wavy kickback. Stream. Stand Jadi lo Wavy, udah langsung guys. merekomendasikan. Padahal belum Feby. rilis ya. Iya. Rilis padahal tapi gak apa. Stand Bucin, Wavy bucin, guys. ya. Stand Wavy. Apa judulnya? Kickback. Ya. Oh rilis hari ini ya. Hari Pas ini, pas kita rekaman direkam. ini, di hari Kenapa Rabu. nggak yang Lex Raja terakhir? 사랑했어 사랑으로 인연했어 연인으로 아름다운